Begitu banyaknya saya mendengarkan tuturan daripada cerita dia, rasa iba juga di hati. Ada pesugihan yang dilakukan oleh dia, tapi gagal, yang berdampak sampai mengorbankan, istilahnya tuh yang jadi korban orang tuanya. Tahun pertama bapaknya yang jadi tumpal, tapi nggak kaya. Tahun keduanya ibunya meninggal. Hei kamu manusia, berlaku gaya kamu, saya belum kalah. Kalau kamu betul-betul bisa mengalahkan saya dan bangsa saya siap mengabdi pada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di channel Malam Mencekam tentunya. Kembali kita akan menceritakan, mengisahkan sebuah cerita atau sebuah kisah perjalanan yang horor dan mencekam tentunya. Nah, seperti biasa, kami ingatkan buat Sobat MM semua bahwa Malam Mencekam upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Itu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kali ini kita langsung menghubungi Mang Ei yang sudah berada bersama narasumber. Kita dengarkan kisahnya. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, saya Mang Ei dan tim kembali akan mengabarkan kepada Anda sebuah cerita yang menarik lagi yang hadir di Malam Mencekam. Sudah ada di layar Anda, pasti sudah kenal semua. Kami tampilkan Abah Jampang. Anda tahu semua Abah Jampang ini banyak memiliki cerita. Tapi saya mau tanya dulu ke Abah Jampang. Bah, kok Abah ini ceritanya banyak sekali. Ini cerita bener apa cerita nyata, Bah, sebenarnya? Orang bertanya, Bah. Kalau cerita benar dan nyata memang sudah duanya, benar dan nyata. Memang dialami oleh Abah ini. Dialami dan saya rasakan sendiri, saya tangani sendiri. Nah, karena saya ini kurang percaya tadinya dengan tim, makanya Abah ini saya ajak ke Indramayu sekarangnya. Ya. Untuk membuktikan di mana TKP tersebut. Ya. Sobat Malam Mencekam, inilah tempat di mana Abah Jampang ketika itu melakukan pengobatan kepada seseorang yang Terkena dampak dari pesugihan yang gagal. ya. Jadi pesugihan itu nggak selalu berhasil. Iya, Ada juga yang gagal. gagal, tapi berdampak. Ini daerah apa namanya, Bah? Ini namanya Desa Cantigi Sawah. Kebetulan di sini kalau kita lihat biasa, ya itulah semua pematang sawah. Tapi di sini di lokasi ini ada kerajaan jin gaib, yaitu di Pulau Mas. Kerajaan atau Kesultanan Pulau Mas. Di Yang sini, Bah, ini. Di sini, iya, di wilayah ini nih. Kalau kita lihat hanya hamparan pematang sawah. Namanya juga di sini Desa Cantigi Sawah. Cantigi Sawah. Iya. Itu Nah. Cantigi Sawah memang saya juga pernah baca. Nanti Abah aja yang ceritakan, Bah. Oke, Bah. Awal cerita ini diawali terjadinya kasus ini yang saya tangani, yaitu pada tahun 2002 akhir, di mana waktu itu saya sedang mencari jati diri sehingga dapat seorang pembimbing untuk langkah saya dalam kehidupan supaya membaik.
Alhasil waktu itu berjalanlah kurang lebih 6 bulan setelah saya pada saat itu mati suri. Alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang saya alami setelah dibimbing oleh pembimbing saya. Nah, kejadian ini berawal tuh pada saat saya pas malam Jumat. Itu saya tawasulan. Kebetulan salah satu teman saya yang sudah lama tak ketemu hadir bersama temannya di situ. Kebetulan waktu itu acara belum dimulai. Jai, saya ketemu sama dia nih waktu di ruangan itu. Kemana aja? Kangen nih udah gak ketemu-temu. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah kata itu. Ya banyak kerjaan sehingga saya jarang ketemu. Nah ini saya juga bawa temen nih dari Indramayu kata itu. Diajak kemari biar istilahnya ada perbaikan-perbaikan lah dalam langkah-langkahnya. Emang kenapa? Saya kan penasaran ada perbaikan-perbaikan. Takutnya seperti apa yang saya alami. Dia menceritakan bahwa dia tuh temennya nih, saya katakanlah Mukhtar ya, nama samaran, itu mengalami satu peristiwa yang sungguh aneh, yaitu dia pesugihan. Karena dampak dari Krismon dari tahun 99 tuh, dari kejadian Krismon 1999, dia berdampak kehancuran ekonomi. Akhirnya dia melakukan pesugihan, yaitu di Pulau Mas, di Kerajaan Jin itu. Sebelum menuturkan banyak, karena acara mau dimulai, akhirnya ya udah Jai, nanti kita lanjut lagi obrolannya karena ini acara tawasulan mau dimulai. Jadi setelah acara tawasulan kita lanjutkan kembali obrolan ini. Ya, saya juga pengen minta tolong sama kamu. Saya dengar juga kamu sekarang udah banyak perubahan dan ada salah satu orang yang membimbing kamu, sehingga saya juga pengen minta arahan lah. Ya udah, kita dengarkan aja dulu lah, yuk kita tawasul. Akhirnya saya, Jai dan temennya yaitu Mukhtar mengikuti acara tawasulan di situ. Setelah tawasulan selesai, singkat cerita nih, akhirnya dilanjutlah obrolan saya ini bersama Jai dan temennya itu Mukhtar yang terkena dampak daripada pesugihan itu. Tadinya saya nggak ngerti apa-apa dan tidak tahu tentang masalah Mukhtar ini. Akhirnya si Jai itu teman saya suruh temennya menceritakan semua ke saya apa yang dialami oleh dia. Begitu banyaknya saya mendengarkan tuturan daripada cerita dia, rasa iba juga di hati. Ada pesugihan yang dilakukan oleh dia tapi gagal, yang berdampak sampai mengorbankan, istilahnya itu yang jadi korban orang tuanya. Tahun pertama bapaknya yang jadi tumpal, tapi nggak kaya. Tahun keduanya ibunya meninggal. Berpikirnya si Mukhtar mungkin dampak umur karena usianya udah lanjut. Tapi menjelang ke 3 tahun, Mukhtar yang diuber-uber terus. Yang diminta atas perjanjian waktu dia dibuat itu. Saya agak bingung juga nih. Sampai waktu itu juga tanpa terasa, waktu ngobrol-ngobrol, gelas yang tadinya dekat itu bergeser, bergerak sendiri, tumpah pada saat si Mukhtar menceritakan. Ada apa ini? Saya tambah bingung. Jai, kamu mainan ya? Demi Allah, Pang, enggak Pang. Jangan-jangan, ya udah gini aja, lebih baik kita ke pembimbing aja yuk. Ya udah, kalau gitu sih menanyakan perihal ini bisa nggak membantu. Akhirnya kami bertiga berangkatlah ke tempat pembimbing saya. Singkat cerita, setelah hadir di tempat tinggal pembimbing saya menuturkan
kepada pembimbing saya setelah bertemu tuh, bahwa ini saya bawa teman, dan pembimbing saya juga udah tahu teman saya si Jai, tapi yang satunya kan belum tahu. Akhirnya kenalkan dan saya memaparkan bahwa perihal apa yang dialami oleh si Mukhtar kepada pembimbing saya. Pembimbing saya hanya manggut-manggut mendengarkan kisah saya yang bercerita ke pembimbing. Akhirnya tanpa disuruh pun Mukhtar spontanitas mengiyakan apa yang saya ceritakan, karena Mukhtar telah menceritakan ke saya menyampaikan ke pembimbing. Betul Pak Kiai, saya sendiri yang alaminya. Demi Allah Pak Kiai, saya tuh pengen betul-betul istilahnya tuh sadar, insaf, tobat, tapi ini kenapa terjadi sampai menghantui saya dan menginginkan nih diri saya itu untuk jadi tumbal. Kalau tidur terganggu oleh sosok-sosok yang boleh dikatakan mengerikan, menarik-narik, mengajak-ajak saya untuk ikut ke dunianya dia. Hampir tiap hari. Waduh, ini tampaknya kamu diteror, Dek. Justru itu Pak Kiai, saya mohon bantuannya Pak Kiai, bantu saya Pak Kiai. Sumpah Pak Kiai, mohon tolong nih, bantu saya. Ya sudah, kalau gitu. Berawalnya kamu boleh dikatakan apa sih yang kamu pikirkan waktu itu, sehingga kamu terjadi pemikiran mengadakan satu perjanjian jiwa yang mengharapkan satu kekayaan dengan makhluk astral. Ya, dia menceritakan tentang keterpurukan ekonomi pada saatnya krisis melanda, sampai melanda keluarganya dia juga tertimpa, dan dia sendiri juga ya sampai hancur-hancuran karena usahanya hancur, nggak bisa buat makan segala macem. Ya udah, singkat cerita dia buat makannya susah lah, minta sama saudara-saudaranya. Sampai dia ambil satu tindakan yang tekad, bulat, untuk mencari kekayaan yang singkat. Sampai pembimbing saya sendiri geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan nih anak dikasih hidayah. Sempat menanyakan, betulkah Dek Mukhtar, kamu mau bertobat betul-betul? Betul Pak Kiai. Tolong bimbingan saya Pak Kiai, agar saya bisa melakukan langkah-langkah yang diajarkan oleh ajaran agama. Karena saya sendiri orang kurang paham, walaupun saya beragama Islam juga Pak Kiai. Orang tua saya tidak mendidik saya secara rinci, ataupun kebisanya dia. Sholat pun saya boro-boro melakukan, hanya Islam juga Islam KTP. Ya inilah orang kampung yang gak ngerti apa-apa tentang masalah hal keilmuan. Yang taunya saya cari makan, cari usaha, dapat duit buat keperluan keluarga. Udah hanya itu dan itu aja. Ya udah gini aja, mulai sekarang coba kamu mandi dulu untuk bersih-bersih, mandi junub. Akhirnya tanpa lama diperintah oleh pembimbing saya, si Mukhtar langsung ditunjuk ke tempat untuk mandi, yaitu di kamar mandi. Khususnya ada di ruangan tersebut tuh ada khusus kamar mandi untuk tamu-tamu. Si Mukhtar tanpa lama dikasih juga handuk dan keperluan untuk mandi oleh pembimbing saya, dan Mukhtar melakukan apa yang diinstruksikan oleh pembimbing saya. Singkat cerita, Mukhtar selesai mandi, duduk, dan pembimbing saya mengatakan pada dia, mulai saat ini coba kamu ucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu masuk Islam. Disaksikan oleh saya, teman kamu, dan kamu Pang ya. Iya, saya bersaksi untuk dia masuk Islam. Akhirnya si Mukhtar baca 2 kalimat syahadat. Pakai pun istilahnya mensyukurinya. Terus dia berkata, mulai saat ini coba setelah ini kamu bertobat, lakukan sholat tobat. Ini caranya.
Akhirnya dilakukanlah oleh Mukhtar. Singkat cerita, seusainya Mukhtar melakukan sholat tobat, diberilah satu amalan untuk diwirid, yaitu salawat. Diberikanlah salawat itu untuk diwiridkan ke si Mukhtar. Apabila setelah sholat 5 waktu atau sholat wajib, sholat fardu, diistiqomahkan membaca salawat itu. Coba sekarang kamu mulai untuk membiasakan bersolawat dengan solawat tadi. Akhirnya Mukhtar mencoba apa yang saya utarakan kepada dia ataupun memerintahkan untuk melakukan membaca sholawat. Setelah dia baca, dia agak kebingungan berapa kali kan saya harus baca, karena saya sendiri tidak pernah memberikan isyarat berapa kalinya. Akhirnya si Mukhtar menghentikan sholawat tersebut. Menyambang, maaf, ini harus berapa kali saya mengucapnya? Seikhlasnya kamu, sepuasnya kamu, sebutuhnya kamu. Karena kamu butuh untuk pertobatan, ya selawasnya, selamanya. Anggap aja itu hempasan daripada nafas yang kamu keluarkan, itulah salawat kamu. Dan akhirnya si Mukhtar melakukan salawat lagi. Tanpa terasa ada sebuah bayangan hitam masuk ke ruangan. Bukan satu, banyak sekali. Ruangan tersebut seakan-akan menjadi gelap oleh tertutup sosok makhluk tersebut. Tembok tuh kelihatannya gelap. Ya Allah, saya terkejut. Ini ada apa? Sampai pembimbing saya semua, Bang, ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres ini. Sudah gini aja, saya akan baca ayat kursi dan terus akan melanjutkan ke surat Ar-Rahman. Kamu tetap bersama Jai, Mukhtar, baca sholawat. Saya akan bantu. Ini nggak bener nih. Ini datang nih, kasihan Mukhtar nih, mau ngajar Mukhtar nih. Akhirnya pembimbing saya itu membacakan ayat kursi. Setelah usai baca ayat kursi, ternyata makhluk tersebut pun belum hilang. Bahkan datang tambah banyak di ruangan yang saya tempati itu bersama pembimbing, Jai, dan Mukhtar. Setelah pembimbing saya usai membaca ayat kursi, dilanjut dengan membaca surat Ar-Rahman. Disitulah mulai terasa ada getaran-getaran dan suasana yang tambah nggak karu-karuan. Semakin banyak aura-aura hitam itu masuk. Makhluk-makhluk itu menutupi dan memadati ruangan itu. Sehingga gerakan pun tampaknya ini agak berat. Namun tanpa disadari, saya melirik ke kiri ke tempat posisi Mukhtar yang sedang bersalawat. Jikiran salawat itu bergerak-gerak dengan kencang, kayak orang-orang ditarik-tarik, kayak mau dibawa. Sampai saya bilang ke pembimbing saya, Pak Kiai, Mukhtar kayaknya mau dibawa ini, Pak Kiai. Mohon Pak Kiai. Beliau tidak menghiraukan saya berkata apa-apa. Saya teriak pun dia tetap melanjutkan baca surat Ar-Rahman. Sampai habisnya surat tersebut dibaca. Sedikit demi sedikit, yang tadinya itu memenuhi ruangan, warna hitam memudar pelan-pelan. Pelan-pelan memudar, mengurangi. Mukhtar pun tadinya bergerak-gerak dengan sangat kencang, mulai mengendur. Terakhir yang ada, yang di sampingnya Mukhtar itu sosok makhluk astral yang tinggi besar, warna hitam, matanya merah, taringnya betul-betul tajam,
telinganya capang gitu, meruncing ke atas. Sempat bicara. Hei manusia, kamu orang yang ingkar janji. Saya datang ke kamu, saya menuntut janji kamu terhadap junjungan saya. Saat itu pun pembimbing saya sontak mendengar seperti itu, langsung membentak. Hei seton, kamu jangan macam-macam. Di sini tempat saya. Kamu bertamu tidak sopan, masuk tanpa izin. Akhirnya dengan tasbihnya dia memutar-mutar dengan bacaan apapun, saya tidak mendengarkan dia membirit apa. Dilemparlah tasbih itu ke arah posisi makhluk itu. Terbenturlah makhluk itu dengan tasbih pembimbing saya. Terhempas sampai tasbih itu balik lagi. Saya pun melihat satu keanehan. Kok tasbih bisa balik lagi? Ilmu apa ini pembimbing saya? Dalam saya menzikir pun di hati saya bertanya. Saya juga pengen punya ilmu seperti itu. Ada di hati saya itu. Cuman karena melihat si Mukhtar ini yang sedang genting karena mau dibawa nih oleh sosok penunggu Pulau Mas, kerajaan Pulau Mas. Saya kasihan juga nasibnya Mukhtar. Saya hampiri Mukhtar, mendekati, saya ngajak Jai, bantu, dampingi dia, jangan sampai dibawa. Saya bertiga duduk di bersebelahan dengan si Mukhtar di tengah, saya di kanan, Jai di kiri. Si Jai menghimpit si Mukhtar nih. Pembimbing saya mengangguk kepada saya, berarti saya melakukan posisi yang benar untuk mendampingi Mukhtar jangan sampai terbawa oleh makhluk tersebut. Entah wiridan apa, karena dia hanya komat kamit pembimbing saya itu. Sempat mengeluarkan kata, siapa kamu? Sembari menuding, marah karena tidak sopan. Sempat makhluk itu mengatakan kepada pembimbing saya, Mengapa kamu menanyakan siapa saya? terjadilah komunikasi. Makhluk astral tersebut, utusan daripada Raja Jin, kepada pembimbing saya. Komunikasi berjalan sampai menanyakan siapa kamu sebenarnya. Saya adalah panglima yang diutus oleh junjungan saya. Siapa kamu? Maksudmu apa menanya-nanya saya? Sempat pembimbing saya merasa kesal juga. Orang bertamu tidak sopan. Walaupun dia makhluk astral, dia punya kehidupan juga ya di alamnya. Karena dia juga ciptaan Allah. Pembimbing saya masih menghormati karena dia juga ciptaan Allah. Saya tidak pernah memiliki dendam apapun, rasa bermusuhan apapun dengan makhluk ciptaan Allah. Tapi kamu kenapa di tempat saya ini berlaku tidak sopan? Sudah datang tanpa izin, masuk tanpa izin, mau membawa tamu saya. Sempat yang tadi mengatakan panglima dari kerajaan jin itu mengatakan kepada pembimbing saya perihal perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh Mukhtar. Pembimbing saya pun sudah tahu karena awalnya saya menceritakan semua peristiwa hal Mukhtar kepada pembimbing saya, dan Mukhtar mengiyakan dengan seterang-terangnya, jangan jelas-jelasnya, karena dia ingin melakukan pertobatan. Akhirnya pembimbing saya mengatakan pada makhluk astral tersebut lebih keras lagi. Berarti kamu menantang saya kalau kamu begitu kemari. Saya tuan rumah di sini, saya adalah raja di sini. Ya, ingat itu sama kamu. Walaupun kamu katakan kamu panglima, saya tidak gentar menghadap model kamu. Di sini tempat kecil, ruangan sempit. Ayo kita keluar,
kita tarung. Akhirnya diajaklah si makhluk itu tarung di halaman rumah dari pembimbing saya, di mana ruangan itu luas halamannya, tempat itu tuh. Saya tetap, Mukhtar dan Jai bersalawat terus, karena instruksi yang diinstruksikan oleh pembimbing saya harus bersalawat, lakukan terus salawat tanpa henti. Terjadilah pertarungan pembimbing saya dengan makhluk astral itu yang katakannya bahwa dia tuh panglima dari kerajaan jin yang ada di desa Centigi, yaitu kerajaan Pulau Mas. Pertarungan tuh sengit, letupan-letupan terdengar semakin dahsyat, seperti meriam. Buat, entah apa yang dilakukan. Saya karena tidak melihat, hanya terdengar suaranya saja. Saya pun agak merinding. Cuma saya melihat Mukhtar gemetaran sembari melafalkan wiridan dari salawat tersebut. Saya elus punggungnya, sabar, lanjutkan terus, jangan putus. Saya terus bertiga bersalawat. Rasa penasaran apa yang terjadi, tanpa disadari kita bertiga seakan-akan kayak kompak. Kita melihat, berbalik semua ke halaman, di mana pembimbing saya bersama makhluk itu tuh tarung. Sembari bersalawat, memutar badan, melihat pertarungan yang ada. Sorban pembimbing saya ditebiskan. Terdengarlah suara letupan. Ceduar! Makhluk itu tidak lari, malah nyerang lagi. Pertempuran sengit di situ. Sampai yang makhluk itu mengatakan dirinya itu panglima perang, mengatakan kepada pembimbing saya, Kamu belum tahu berhadapan dengan siapa. Dan saya ini panglima perangnya di Pulau Mas. Panglima perang dari kerajaan Pulau Mas. Kamu harus lutut pada saya. Nurut omongan saya. kamu itu kurang ajar sekali. Sudah mengusik ketenangan manusia di alam nyata. Kamu harus pulang ke alam kamu. Sembari menepiskan, namanya sorbannya pembimbing saya itu, Allahu Akbar. Dilontarkanlah sorban tersebut tuh ke arah makhluk astral tersebut. Terdengarlah suara letupan. Ceduar! Lebih kencang sekali, lebih dahsyat lagi seperti tadi. Saya pun agak keanehan. Ini tarung dari tadi lama, kurang lebihnya memakan waktu hampir 1 jam. Kok nggak letih, nggak lelah? Saya pun terus baca salawat. Sampai akhirnya si panglima perang dari kerajaan jin itu mengatakan sombongnya, Saya sebagai panglima perang dari kerajaan ini tidak akan gentar melawan. Saya kalah, saya akan panggilkan parti saya. akhirnya pertarungan dilanjut. Waktu semakin berjalan mendekati dini hari. Sampai tak terasa kokok ayam pun terdengar. Dan si makhluk astral itu dengan sombongnya mengatakan, Kalau saya kalah, jangan katakan saya kalah Renji, si panglima perang Pulau Mas. pemisah, subhanallah, kamu takabur sekali, sombong sekali. Memang kamu semuanya itu makhluk-makhluk yang sombong, yang tidak pernah menghargai perintah Allah. Akhirnya dengan semangat dan kepercayaan penuh meminta bantuan sama Allah, kokok ayam terdengar. Semakin kencangnya kokok ayam di sana, di sini terdengar karena suasana di daerah perkampungan, di mana istilahnya para penduduk memelihara ayam. Pertarungan berlanjut sampai tanpa terasa, akhirnya merasa dia tersesek si panglima perang itu.
sampai mengutarakan, Tunggu balasan saya belum merasa kalah. Saya akan kembali lagi pada kamu. Akhirnya pembimbing saya melepaskan kembali sorban itu ke arah si makhluk tersebut. Allahu Akbar. Letupan itu terdengar kembali sangat dahsyat sekali. Buat. Tak terasa, tahu-tahu tidak ada makhluk tersebut. Apakah dia sudah hancur atau menghilang kemana? Saya pun tidak tahu, wallahu alam. Akhirnya masuklah Pak Kiai dengan mengutarakan Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ke ruangan, menemui kami bertiga. Kami masih tetap mewiridkan salawatan itu, bacaan sholawat. Dah, Bang, alhamdulillah sementara ini dengarkan ya. Tetap kalian harus melafazkan tuh salawat, jangan nanti. Walaupun kami lagi ngobrol, dalam hati kamu harus baca. Saya mengangguk. Ya pakai. Terus saya melawitkan di hati. Sembari ngobrol, saya belajar mencoba salawat hati ini berucap, bibir ini berkata. Biar adanya sinkronisasi, kita tetap ngobrol tapi hati tetap bersalawat. Saya sedang belajar mencoba menghidupkan hati saya dalam bersalawat. Akhirnya pembimbing saya mengajak menyiapkan diri untuk sholat subuh, karena waktu sudah mau memasuki sholat subuh. Akhirnya kami bertiga beranjak ke tempat pengambilan air wudhu, dan kami bertiga ini menyiapkan untuk sholat subuh berjamaah bersama pembimbing. Akhirnya kami bertiga tuh, karena kebetulan di samping rumah pembimbing saya itu ada musolah yang biasa dilakukan untuk sholat berjamaah untuk warga sekitar. Akhirnya pembimbing saya menjadi imam, kami semua jadi makmum. Usai sholat, wiridan tetap dijalankan, baca salawatan. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, matahari pun sudah menyinari dengan teriknya. Saya melihat jam dinding, ternyata sudah jam 9 pagi. Saya melihat di posisi pengimaman, pembimbing saya sudah tidak ada di situ. Kemana nih orang? Tahu-tahu ada suruhannya pembimbing saya menghampiri saya dan mengatakan, "Menjampang, Kiai nungguin di tempat makan untuk sarapan pagi. Udah waktunya kita sarapan, udah disiapkan di sana. Ayo barang-barang udah sudahi dulu wiridnya. Kita sarapan dulu." Singkat cerita selesai sarapan, pembimbing saya juga memberikan wejangan keseluruhannya kepada Mukhtar yang pelaku pesugihan gagal. Dia, Mukhtar, mulai saat ini kamu belajar di sini untuk pembenahan kamu. Saya tidak angkat kamu murid karena saya tidak punya murid. Saya mengajar kamu karena saya memiliki prinsip al-alimu bila amalin hasadarin bila samar. Ilmu kalau tidak diamalkan sama aja pohonnya tak berbuah, tak menghasilkan apa-apa. Hanya itu aja, kita semua bareng-bareng belajar ya. Dengan penuh rasa rendah dirinya, pembimbing saya bertutur kata pada Mukhtar dan mengangkat semangat juangnya Mukhtar untuk membenahi diri dalam kehidupan yang tadinya terpuruk dan melangkah yang lebih melenceng dalam kehidupan untuk diarahkan ke jalan yang baik. Jalan yang untuk bisa diridhoi oleh Allah. Mukhtar pun mengangguk dan rasa bersyukurnya tanpa disadari menetes air mata dari kelopak matanya Mukhtar bercucuran sembari berkata terbata-bata. Pembimbing saya berkata pada Mukhtar, "Baiklah kalau begitu.
Mukhtar, mulai saat ini selama urusan kamu belum beres, kamu di sini saja. Saya akan mendampingi kamu. Karena ini bukan masalah sepele ini. Kamu mau dibawa oleh perjanjian kamu ke alam jin. Saat kamu berjanji atau membuat perjanjian jiwa lewat pesugihan tersebut. Sampai panglimanya turun. Otomatis sampai dia mengancam, kalau saya kalah saya akan bawa patih dari kerajaan tersebut. Setidak-tidaknya ini merupakan ancaman yang bukan main-main. Tolong, kamu nanti selepas bada asar, jangan pergi kemana-mana. Isi waktu kamu sampai maghrib, doa tobat kamu. Doa pertobatan kamu, meminta pertobatan kamu. Bagaimana pakai? Saya harus melafadzkan doa pertobatan. Udah, karena ini panjang, mungkin yang paling mudah saja. Kamu minta pertolongan Allah. Karena dengan satu pertolongan Allah lah kamu pertobatan bisa diterima. Kamu tepat meminta pertobatan sama Allah. Kalau kamu minta pertobatannya sama yang lain-lain atau masih berpikirnya ke yang lain-lain, kamu lebih blangsat lagi. Udah, mulai saat ini kamu lakukan itu, apa yang saya instruksikan. Agar kamu hati tenang, adanya satu perubahan untuk diri kamu. Singkat cerita, waktu berjalan, sampailah saat itu tuh Mukhtar melakukan sholat isya bareng-bareng nih, berjamaah di musola tersebut. Setelah sholat isya, kami bertiga diajak makan juga, karena untuk makan malam. Setelah saya makan, kami disuruh melafadzkan wiridan lagi. Saya ditugaskan untuk mendampingi Mukhtar. Si Jai karena ada keperluan, akhirnya Jai pamitan pada Kiai. Karena dia ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya Jai pulang. Tinggallah saya bersama Mukhtar berdua di situ, melakukan wiridan. Dan pembimbing saya pun tetap memantau, tidak menginstruksikan untuk di musola, tetap di ruangan rumah beliau. Nyantai, tetap istilahnya bersalawat. Saya terus melakukan sholawat. Mukhtar beralih pada yang tadi diinstruksikan, yaitu minta pertolongan Allah. Karena hanya satu-satunya pertobatan minta pertolongan pada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Kamu tepat meminta pertobatan sama Allah. Maka Mukhtar melakukan terus amalan yang tadi sempat diberikan oleh Pak Kiai. Tanpa terasa waktu berjalan, tepat waktu kurang lebih waktu itu jam 12 malam. Tiba-tiba terdengar letupan di atap, di atas genteng nih. Seakan-akan kayak suara dilempar kayak macam batu besar. Saya terdengar kaget banget, betul-betul terdengar dahsyatnya. Karena saking dahsyatnya letupan itu, saya kaget dan ketakutan bahwa plafon dari atap itu ambruk ke saya. Masya Allah, setelah terdengar buar, sontak pembimbing saya pun kaget. Mulai nih, ini mulai lagi nih. Pang, siap-siap. Mukhtar, jangan jauh-jauh. Akhirnya Mukhtar diperintahkan jauh-jauh, dekati berhimpitan dengan saya. Mukhtar tetap melafadzkan minta bantuan, yaitu hasbunallah, itu nggak putus-putus. Saya tetap menjalankan bacaan salawatan. Akhirnya sosok tersebut langsung hadir. Dengan marahnya dan lantangnya mengatakan pada pembimbing saya, Kalau kamu memang betul-betul bisa mengalahkan saya dan bangsa saya siap mengabdi pada kamu.
Hanya pembimbing saya mengatakan, kamu makhluk yang betul-betul sudah tidak memiliki adab sopan santun. Datang tanpa pamit, langsung hadir tutur kata kasar. Betul-betul kamu kurang ajar. Makhluk biadab kamu itu. Tanpa disadari, saya pun bergeser menghadap Pak Kiai. Mukhtar pun saya tarik untuk bergerak, bergeser, mengalihkan posisi duduk. Yang tadinya duduk bersila di situ, bergeserlah kami berdua di belakang Pak Kiai. Sampai saya berbisik kepada Kiai, Pak Kiai, apa yang perlu saya lakukan bersama Mukhtar? Ambil Al-Quran, kamu pegang Al-Quran, tetap baca salawat. Mukhtar, kamu pegang Al-Quran juga. Itu di situ tumpukan Al-Quran saya ada. Pegang sama kamu tetap baca itu. Saya ajak ketarung dia, jangan di sini. Akhirnya apa yang diperintahkan oleh pembimbing saya lakukan. Begitu juga Mukhtar. Pembimbing saya langsung membentak makhluk itu. Saat membentak, bayangan semua itu masuk banyak sekali. Rupanya dia nyerang lagi nih di kediaman Pak Kiai. Dengan banyaknya pasukan. Aroma yang menyengat yang tercium di hidung saya itu seperti bakaran sangitnya minta ampun, dan bau anyir itu menusuk. Sempet yang namanya nafas kayak tersengal. Ya Allah, ini apa? Bau apa ini? Hanya saya tidak hiraukan, ingat instruksi daripada pembimbing, jangan putus baca sholawat. Saya lakukan terus baca sholawat. Satu persatu yang tadi bayangan tuh menutupi ruangan, beralih ke lapangan. Seakan-akan mereka tahu pengen mengkeroyok pembimbing saya. Saya ingat ada suatu air yang dulu pernah dibuat oleh pembimbing saya itu untuk membuat pagar gaib, agar jangan sampai istilahnya makhluk-makhluk itu bisa menyentuh. Karena rasa kekhawatiran saya Mukhtar akan dibawa kabur ini, karena saya sendirian. Dengan sigapnya saya langsung ambil air tersebut yang ada di dalam toples. Saya buat lingkaran, air itu dibuatkan, dikucurkan di mana posisi duduk saya dengan Mukhtar, sebatas itulah, agak lebar dikit ya. Dari posisi duduk saya dengan Mukhtar dibuatkan, air itu ditumpahkan, dan masih tersisa. Saya tutup kembali, saya duduk kembali. Mukhtar terus melanjutkan membaca wiridan itu yang tadi diinstruksikan. Saya tetap bersalawat sembari saya beralih posisi duduknya menghadap ke lapangan dengan Mukhtar. Tujuannya ingin tahu apa yang terjadi, untuk membantu pembimbing saya. Terus berjalannya waktu, tadinya gelap seakan-akan mengurangi kegelapan itu. Tampaknya pertarungan udah dimulai begitu agak lama, satu persatu mungkin ya pada mati makhluk-makhluk astral itu yang kena sabetan daripada sorbannya pembimbing saya. Mungkin ya pasukan prajurit-prajuritnya yang masih ecek-ecek, ilmunya masih rendahan lah, yang pada meninggal tuh. Tinggal berdua di situ akhirnya yang saya lihat. Dihampirilah dua sosok itu oleh pembimbing saya. Disabetkannya itu sorban tersebut ke arah posisi dua makhluk itu yang sedang berdiri di hadapannya. Hei manusia, saya ini Raja Jin dari Kepulauan Pulau Mas. Dari kerajaan Pulau Mas ini, saya menguasai kehidupan. Saya mengambil hak saya. Mengapa kamu menghalang-halang? Si makhluk itu tuh agak kebingungan, kayak
rasa gelisah sekali, entah apa nggak ngerti. Gelisah, lari ke sana, lari kemari, diuberlah sama pembimbing saya. Begitu azan berkumandang, sosok itu